sudah semua punya ringkasan 10 judul apa belum ya? Jadi judulnya wajib sudah ada ya, supaya bisa lebih cepat selesainya. Erni Lia Sitorus, Lisa Yuniarti belum on kamera atau gimana? Ya. Jadi ini pertemuan keberapa ya, Risa? Ke-14, Pak. 14 ya. Di pertemuan 14 ini menyelesaikan progres project 2 ya. Project 2 betul ya? Project 1 dulu sudah terkait dengan Iya, betul, Pak. Media berbasis GeoGebra untuk menjelaskan satu konsep matematika ya. Project 2 adalah media berbasis video pembelajaran ya, untuk menyelesaikan satu pembelajaran matematika ya. Nah, boleh juga dilengkapi dengan apa lembar kegiatan peserta didik LKPD ya. Jadi menyelesaikan satu permasalahan dalam pembelajaran matematika ya, baik di SD maupun di SMP. Ya. Nah, mungkin satu persatu saya mau tanya ini, makanya saya panggil semua karena satu persatu saya mau tanya sampai mana sudah selesainya ya, menjelaskan konsepnya. Karena satu minggu lagi kan, ini pertemuan 14, minggu depan pertemuan 15, baru dikumpulkan minggu depannya. Ya. Jadi kalau belum selesai ya, anggap saja ini validasi ahli gitu ya. Jadi nanti yang lain memberi masukan kepada, jadi kalau kita membuat penelitian pengembangan, itu ada langkah yang namanya validasi ahli. Ya. Setelah validasi ahli, ada perbaikan, nanti adalah validasi dari kelompok kecil. Jadi uji cobakan di kelompok kecil, kemudian kita dapat masukan-masukan dan perbaikan. Kemudian setelah itu divalidasi di kelompok besar, kelas nyata. Ya. Dapat masukan-masukan, diperbaiki final. Ya. Nah, model final ini kalau kita penelitian pengembangan, ya, maka wajib diimplementasikan di uji coba, bukan di uji coba ya, karena itu sudah selesai, ada finalnya, tidak ada perbaikan lagi, diimplementasikan dalam pembelajaran yang sesungguhnya oleh seorang guru, kemudian di pembelajarannya itu dievaluasi apakah media tadi efektif dalam meningkatkan ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, itu kalau penelitian pengembangan ya. Nah, jadi Anda punya produk. Nah, ini sambil Anda mengenal nanti penelitian pengembangan, kalau toh nanti memilih penelitian pengembangan, produknya bisa berupa tadi video pembelajaran, bisa berupa textbook, ya, bisa berupa media yang Anda buat, ya, alat peraga gitu, boleh saja, ya. Bisa pula berupa soal-soal, ya, soal-soal untuk mengevaluasi misalnya kemampuan literasi dari siswa.
misalnya. Kalau kemampuan literasi itu bagaimana mengukurnya? Kata orang-orang itu kemampuan literasi siswa itu rendah. Ya, orang mengukurnya gimana? Apa itu kemampuan literasi? Bagaimana mengukurnya? Apakah ada soal untuk mengukur kemampuan literasi? Nah, itu problema kita ini ya di pendidikan matematik. Ya. Tentunya di bidang pendidikan matematik. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan penelitian pengembangan. Nah, bisa juga berupa game ya, kalau bisa membuat game edukatif matematik. Ya. Kalau bisa membuat game bagus juga itu, mengembangkan sebuah permainan edukatif. Ya. Kemudian mengembangkan metode pembelajaran. Ya. Metode pembelajaran untuk daerah-daerah yang katakanlah tidak ada internet, tidak ada laptop, tidak ada listrik masalahnya. Ada laptop tapi nanti nggak bisa misalnya. Nah, bisa saja mengembangkan model pembelajaran untuk daerah-daerah yang tertinggal, ya, daerah apa namanya itu, terluar, tertinggal, 3T. Ya. Tapi penelitiannya harus ke sana ya, menerapkan di sana model pembelajarannya seperti apa, memanfaatkan alam, ya, memanfaatkan alam untuk membuat pembelajaran. Ya. Nah, sekarang masih sudah banyak walaupun di daerah yang listriknya bagus, apa namanya, jaringan internetnya bagus, tapi ada sekolah alam. Nah, bagaimana ini matematika di sekolah alam? Mengembangkan buku ajar matematika untuk sekolah alam. Kita mengembangkan bahan ajar untuk sekolah homeschooling, boleh juga, ya. Jadi homeschooling kan nggak punya apa, ada penelitian di mahasiswa kakak kelas Anda sudah ada itu mengembangkan media pembelajaran homeschooling. Ya, untuk sekolah alam belum. Ya. Coba itu bisa dijadikan sebagai bentuk penelitian, banyak sekali penelitiannya terkait dengan itu. Nah, apa sih filosofinya sekolah alam? Ya, sehingga kok bisa cocok. Nah, Anda survei ke sana. Kemudian juga kemarin kita rapat, ini sambil ini ya, sambil menunggu yang lain masuk. Ini udah seberapa yang masuk nih? Baru 6 ya, masih 6. 7 ya. Kemarin kita rapat di fakultas, ya, jadi di UNC ini sebenarnya adalah seorang mahasiswa itu berhak melakukan kegiatan di luar kampus, ya, yang biasanya kita namai kuliah kerja lapangan, ya, yang disediakan dananya oleh UNC. Ya. Dananya itu berapa? Yaitu sebesar 500.000 per mahasiswa. Nah, ini kan saya lihat yang karena terkendala oleh apa namanya, oleh pandemi tahun 2020, 2021 ini tidak bisa terlaksana kegiatan di luar kampus ini ya. Jadi setelah 1 tahun kuliah di UNC, ini kan sudah 1 tahun ya, 2020 ya. Sekarang kan 2021, sudah 1 tahun. Sudah berhak mengajukan kegiatan di luar kampus untuk mendapatkan dana 500.000 per mahasiswa. Tentu kalau di luar kampusnya jauh dari UNC, dananya kurang ya Anda nambah sendiri. Ya.
Yang sudah jalan itu angkatan 2018 kalau nggak salah ya. 2019 pun belum, karena 2019 pada tahun 2020 dia pandemi. 2020 pada tahun 2021 pandemi. Ya. Jadi yang sudah jalan waktu itu sampai angkatan 2018. Nah, angkatan 2018 itu mereka melakukan kegiatan di luar kampus itu mengunjungi kampus yaitu NTU, NIE NTU. NTU itu National Nanyang Technology University di Singapura. Ya. Mereka, nah tentu dengan uang 500.000 nggak cukup, mereka nambah ya. Mereka menabung kemudian pergi ke sana. Ya. Bertemu dengan profesor yang di NTU, kemudian berdiskusi tentang bagaimana perkembangan pembelajaran matematika di Singapura. Singapura itu kan coba Anda cek ya di TIMSS dan PISA itu dia teratas. Ya. Siswa-siswa Singapura itu teratas. Ya. Sedangkan Indonesia ranking bawah ya ranking. Kalau mereka itu ranking 3 dari atas, kita 3 dari bawah. Ya. Nah, itu kan sungguh sesuatu yang mengapa, gitu ya. Mengapa pembelajaran matematika di kita ini kok setelah diuji oleh TIMSS dan PISA kok rankingnya 60, ya, 50 sekian, dari 60 sekian, dari 65 kita ranking 60 kan, kita ranking 5 dari bawah, ya. Juara 5 dari bawah, ya. Nah, Singapura itu coba dicek ya, karena ini kan penelitian ya, dan mulai permasalahan-permasalahan seperti itu mulai ditangkap di pikiran Anda ya. Anomali-anomali itu kan sebuah permasalahan. Kalau wajar-wajar saja itu namanya bukan nggak ada permasalahan. Permasalahan itu bila sesuatu tidak wajar. Ya. Harusnya kuliah 13 mahasiswa, 13 itu berapa sih? Ini cuma 7 mahasiswa. Jadi ada masalah kan? Apa gerangan masalahnya? Kita identifikasi. Mungkin gara-gara kuliahnya daring Pak, sehingga mereka tidak serius. Mungkin karena kuliahnya sering asinkronus misalnya, sehingga pada nggak serius. Kita identifikasi permasalahan. Begitu ada sesuatu yang tidak wajar itu menunjukkan ada permasalahan. Ya. Misalnya, ya, siapa ya? Wildan nih, Wildan rumahnya kan Cikampek dan ya. Iya Pak. Ya Cikampek. Ya. Biasanya Cikampek ke Jakarta 2 jam. Nyampe nggak Dan? Nyampe kalau lewat tol Pak. Lewat tol ya. Atau Jakarta Cikampek 2 jam. Nah, Wildan dari Jakarta, kebetulan kuliah luring nih. Dari Jakarta pulang jam 3. Sampai maghrib nggak nyampe-nyampe rumah. Pasti orang di rumah sana udah punya istri belum, Muhammad Wildan? Alhamdulillah sudah Pak. Nah, sudah. Nah, istrinya Wildan kan pasti gelisah tuh. Ya. Ini si AA biasanya 2 jam nyampe, nggak nyampe-nyampe. Nyampe-nyampe itu udah jam 10 malam. Nah, itu kan sesuatu tidak wajar ya. Biasanya 2 jam nyampe, ini 5 jam baru nyampe. Pasti ada permasalahan. Permasalahannya bisa macam-macam, perlu diidentifikasi. Istrinya Wildan mengidentifikasi.
Tadi mampir kemana? Itu enggak, Hildan? Dengan wajah garang. Enggak, tadi macet. Macet di mana? Jangan alasan. Ya, itu kan mengidentifikasi ya, dengan wawancara, dengan melihat apa data di Google Map, macet nggak nih? Ya, dengan melihat apa tayangan Facebooknya teman-temannya yang juga jalan di situ, oh nggak macet kok, oh ini, nah, itu mencari data, oh memang betul permasalahannya ini. Ya. Kalau semua nggak macet, semua macet, berarti omongan tadi Muhammad Wildan bilang macet ini hoax ini. Ya, jadi itu mengidentifikasi permasalahan. Itu proses pembuatan penelitian kan seperti itu. Kalau sudah kita identifikasi permasalahan-permasalahan, penyebabnya apa? Nah, kita memberikan solusi. Ya, solusinya bisa bermacam-macam. Solusi yang pertama, Wildan jangan naik kendaraan umum, ya, naik mobil sendiri, misalnya. Wildan nggak usah lewat jalan tol, jalan biasa aja, misalnya. Solusi itu banyak sekali solusi. Nah itu kan kita dalam penelitian itu kan kita memberi solusi atas sebuah permasalahan dan diuji solusinya itu. Solusinya ini berguna atau tidak, bermanfaat atau tidak, baik atau tidak. Ya. Solusi itu bisa macam-macam ya. Nah itu tadi ya. Jadi permasalahan yang Anda temukan, diidentifikasi supaya kenal betul dengan permasalahannya. Kalau nggak kenal permasalahannya, langsung memberi solusi, ya bisa solusinya tidak benar. Dikaji dengan teori-teori untuk memberi solusi tadi. Tidak sekedar, sudah, besok sama mama dibelikan mobil. Oh, mobil bus. Sekalian ngangkut penumpang. Apakah itu sebuah solusi yang benar? Ya. Harus didasari pada teori-teori. Ya. Didasari pada solusi-solusi yang sudah dikembangkan orang-orang. Kita cari literasinya. Itu sebenarnya kan seperti itu sebuah penelitian. Nah ini pengembangan, Anda mengembangkan video juga mestinya seperti itu, video pembelajaran dan kemarin teks pembelajarannya yang dari Kilkibra, mestinya apa namanya bad ini, sound quality is bad, check your internet connection. Dengar nggak sih suara saya? Dengar jelas ya? Dengar Pak, jelas. Dibilang soundnya quality baik. Oke, jadi seperti itu. Menyelesaikan sebuah problem pembelajaran. Pembelajarannya misalnya yang sulit itu apa? Menjelaskan konsep trigonometri ya. Sinus, kosinus, tangen. Di kuadran 2, 3, dan 4. Itu kan susah ya. Kalau kuadran 1 gampang. Ya. Apa namanya? Kan kuadran 1 kan dari sebuah segitiga kan. Begitu kuadran 2 sudutnya sudah sudut tumpul. Kuadran 3 lagi sudutnya sudah bukan sudut lagi ya, sebuah putaran. Ya. Itu banyak macam-macamnya. Itu coba di sini permasalahannya dikaji sendiri saja, kemudian diselesaikan. Oke, itu pengantar dari saya terkait dengan project 2 ya. Saya yakin semua sudah mulai mengerjakan dan sudah mungkin sebagian sudah ada yang jadi nih. Ya. Coba satu persatu menjelaskan project-nya.
Nanti yang lain mengomentari. Mulai dari siapa? Silakan. Huruf abjad aja namanya. Kalau huruf abjad namanya siapa? Yang pertama. A. Ada nggak? Nggak ada. B. C berarti Khairunisa. Ya. Silakan, Khairunisa. Belum terdengar. Masih mute. Sudah dengar? Saya belum dengar. Belum terdengar. Di saya juga belum terdengar. Oke, diperbaiki dulu. Lanjut dulu ke berikutnya. A, B, C, D. D ada nggak? D nggak ada. E. E. Ernilia Sitorus. Ernilia, bisa jelaskan proyek yang Anda kembangkan? Ke Indonesia coba mulai dicek ya, apakah suaranya sudah bisa didengar ke sini apa enggak? Iya Pak, lagi di testing kayaknya kabelnya Pak. Nah, itu sudah kedengaran itu. Jelas nggak Pak suara saya Pak? Mohon maaf. Soalnya emang kayaknya dari Teams-nya. Sudah, ini volumenya saya perbesar sampai 100 nih. Nah, oke, silakan Khairunisa dulu kalau gitu. Sudah bisa terdengar ya. Iya Pak, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang proses saya dalam membuat media materi garis singgung lingkaran kelas 8 SMP. Latar belakang saya bikin ini karena biasanya anak-anak itu suka kebalik antara menentukan garis singgung persatuan luar sama garis singgung persatuan dalam, anak-anak kelas 8 SMP. Dan juga kadang mereka biasanya kalau pendekatan untuk menentukan garis singgung itu pakai Pitagoras. Nah, di Pitagoras sendiri juga anak-anak biasanya salah menentukan sisi hipotenusanya atau sisi terpanjangnya gitu. Padahal untuk mengerjakan panjang atau menentukan panjang garis singgung itu biasanya kan kalau di SMP kita menggunakan pendekatan tadi Pitagoras. Makanya sebelum masuk lingkaran itu ada bab Pitagoras di kelas 8. Saya izin share screen ya Pak. Oke, silakan. Jadi di sini anak-anak bisa mencoba atau mengecek panjang suatu garis singgung persekutuan luar dan juga jarak antar dua lingkaran jika diketahui masing-masing jari-jarinya. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian ini juga bisa kita lihat unsur-unsur yang dibutuhkan dalam menentukan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran.
Ya, ada jari-jari lingkaran pertama, kemudian ada jari-jari lingkaran yang kedua. Kemudian kita bisa tahu yang mana bagian jarak kedua lingkaran. Kemudian bisa dapat dilihat juga yang mana garis singgung persekutuan luarnya. Kemudian juga dapat dilihat mana garis yang tegak lurus AC yang melalui B. AC yang melalui B. Berarti nah ini sisi tegaknya. Nah, kenapa kita butuh garis ini? Karena untuk menentukan segitiga atau untuk memunculkan rumus Pitagorasnya gitu. Maka sisi jari-jari ini kan, jari-jari lingkaran besar dikurang oleh jari-jari lingkaran kecil. Nah, ini ada garis yang tegak lurus AC yang melalui B. Nah, dari sini kita juga dapat lihat jari-jarinya ya di sebelah kanan. Kemudian juga jika kita geser slidernya, ya bisa jika A-nya 52, kemudian B-nya kita geser ke misalnya ke 18 atau ke 20. Nah, langsung kita bisa dapatkan bahwa selisih antar jari-jari lingkaran itu 31,7. Nah, untuk menentukan jaraknya juga langsung kita bisa tentukan dengan melihat panjang garis ini. Garis yang AB ini juga bisa kita tarik. Nah, bisa ditarik ya di titik C ini, karena C ini adalah jarak kedua titik lingkaran. Nah, ini sebenarnya mau saya kembangin lagi, saya tambahkan untuk garis singgung persekutuan dalam. Tapi takutnya nanti garisnya ini saling tindih-tindihan gitu, jadi malah bikin bingung anak-anak. Jadi belum saya tambahin. Kemudian contoh soalnya, Oke, mungkin stop dulu ya, saudara. Ya, mungkin nanti silakan memberi masukan yang lain. Anggap saja ini validasi ahli gitu ya. Jangan ditutup ininya, share screen-nya. Oh ya, baik Pak. Mungkin ada yang memberi masukan. Dari itu nanti kan dibuat dalam bentuk video ya, Anda menjelaskan ya. Iya Pak. Nah, ya. Ada saran komentar dari yang lain? Oke, ini nah, saya coba lihat ya. Ada yang contreng ketiga itu jarak kedua lingkaran. Ya. Apa sih jarak kedua lingkaran itu? Jadi sisi miring segitiga Pak. Apakah sama dengan jarak dua titik pusatnya? Oh iya Pak. Berarti harus diperbaiki kalimatnya ya Pak ya. Jarak antar dua titik pusat lingkaran. Ya, betul ya. Kalau jarak dua lingkaran apa coba? AB dikurang apa? AB dikurang. Jarak dua lingkaran. Ada nggak pertanyaan untuk jarak dua lingkaran? Pernah nggak di SMP ada pertanyaan jarak dua lingkaran? Kalau ada dua lingkaran, jaraknya yang mana coba? Jaraknya yang mana? Oh, berarti nggak sama ya Pak ya? Jarak dua titik pada lingkaran, jarak dua titik pusat lingkaran sama jarak pada lingkaran ya Pak?
bukannya sama-sama pakai apa bisa pakai selisihnya ya Pak, selisih kuadrat. Ya, saya pertanyaannya konsepnya dulu ya. Jarak dua lingkaran jarak titik pusat dua lingkaran. Jawab dulu ya, yang lain boleh menjawab juga. Pak, berarti kalau misalkan, oh ya, mohon maaf izin masuk. Ya silakan. Berarti kalau misalkan jarak kedua lingkaran itu tidak selalu jarak dari titik pusat, berarti gitu ya Pak? Iya, ya misalnya ya jarak dua lingkaran itu apa sih coba? Lingkaran itu apa? Konsep lingkaran itu apa? Ini ada S2 pendidikan matematik ya, terus konsep matematik di SMA itu betul-betul harus dipahami secara benar. Lingkaran itu apa? Silakan jawab, salah nggak apa-apa. Pernah nggak coba searching di Google lah, ya, masing-masing kan lagi di depan komputer nih. Coba searching di Google ya, lingkaran itu apa? Secara matematis ya. Itu Pak, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalau lingkaran. Berarti apa? Itu persamaan lingkaran. Iya, bersamaan Pak. Berarti lingkarannya apa? Himpunan X, Y sedemikian hingga X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Gitu kan? Iya Pak. Ini apa kalau gitu? Kalau yang X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Pusatnya 0,0. Kalau persamaan lingkarannya yang pusatnya bukan 0,0 apa? Diselisihkan sama pusat yang bukan 0,0 itu Pak. Iya, apa kalau pusatnya bukan 0,0 persamaannya? Berarti X dikurangi, misal pusatnya A, B, berarti X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat. Sama dengan? Sama dengan R kuadrat. Dengan R kuadrat. Ya. Itu persamaan lingkaran dengan pusat A, B. Tadi persamaan lingkaran dengan pusat 0,0. Sehingga lingkarannya apa kalau gitu? Himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Makanya yang jaraknya dengan 0,0 sama dengan R, maka kalau X, Y titik ya pada bidang yang jaraknya dengan A itu sepanjang 2, berarti himpunannya akan berbentuk kalau X, Y itu titik, maka X min 0 kuadrat ditambah Y min 0 kuadrat sama dengan 4. Himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Himpunan titik-titik yang berjarak 2 terhadap 0,0. Jadi kalau konsep lingkaran itu tetapkan satu titik, tetapkan satu jarak. Ya. Jadi kita tancapkan titik dengan paku. Ya. Jaraknya kita ukur dengan tali. Ya. Kemudian ujung tali satu dikaitkan ke paku, ujung tali kedua kita kaitkan dengan pensil, kemudian kita putar. Ya. Ya. Pensilnya kita putar, pakunya tetap menancap, maka akan terbentuk apa?
Lingkaran, Pak. Lingkaran, Pak. Jari-jarinya 2 kalau kita ukur 2 meter misalnya. Jadi kalau sekolah alam itu mungkin begitu ya. Coba buat lingkaran dengan jari-jari 2 meter yang mengelilingi pohon itu. Karena kita mau mau kita bikin taman ya, yang mengelilingi pohon. Gimana caranya? Ya, dia tambang, dia ikatkan ke pohon, kemudian setelah itu simpulnya kita ukur 2 meter. Nah, 2 meter itu kita kasih linggis atau apa, kita putar mengelilingi pohon. Ya, maka tanahnya itu akan tergores, terbentuk lingkaran. Nah, tanah yang tergores itu bisa kita cangkul, kita beli tanaman apa. Kemudian kelinci, ya. Kelinci rumahnya di kandang. Kelinci itu larinya paling cepat, kecepatannya adalah 1 meter per detik. Kelinci itu lepas dari kandangnya. Kira-kira daerah mana yang akan kita periksa, di mana letak kira-kira kelinci itu? Ya. Berarti kelinci itu karena kecepatannya itu 2 meter per menit, ini sudah 10 menit, berarti areal yang kita mau cari itu areal berapa? Lingkaran, area 2 meter per menit, ini sudah 5 menit, berarti areal sejauh 2 kali 10, 2 meter, 20 meter sekitar. Jangan jauh-jauh, karena kecepatan jalan larinya kelinci itu kan seperti itu ya, permasalahan alam ya. Jadi ini kalau lingkaran itu seperti itu, berarti lingkaran itu yang ada di titik-titik yang ada di kelilingnya lingkaran. Berarti jarak 2 lingkaran apa? Nah, misalnya contoh di gambarnya Khairunisa ini ada lingkaran hijau muda, ya hijau atau biru itu. Ya, ada lingkaran kuning. Jarak lingkaran hijau muda dengan kuning tadi apa? Berapa? Jadi jarak anggota lingkaran yang paling dekat kan? Kalau lingkaran itu bersinggungan, jaraknya berapa? Jaraknya 0. Ya. Kalau lingkaran itu digeser, tidak bersinggungan, dia punya jarak positif. Nah, kalau di situ kira-kira jaraknya apa? 2 lingkaran. Halo? Iya, Pak, yang paling dekat ya, Pak. Ya, jadi berapa jarak A dan B itu? Rumusnya apa kira-kira? Kalau dia berpotongan, maka jaraknya 0. Kalau dia bersinggungan, maka jaraknya 0. Ya. Kalau dia tidak berpotongan dan tidak bersinggungan, nah baru dia jaraknya positif. Seperti ini contohnya kan. Jaraknya berapa itu? Apakah panjang AB itu merupakan jarak 2 lingkaran? Bukan, Pak, kalau itu jarak 2 titik pusat lingkaran ya, Pak ya. Kalau saya tanya, jarak lingkarannya berapa? Kalau pakai GeoGebra bisa diambil titik di lingkaran ya, Pak ya, terus ditarik garis. Ambil sini. Nah, berarti jarak MN itu. Iya, Pak. Terus
MN itu harus titik potong AB dengan jangan asal nitik ya, harus titik potong. Oh iya Pak. Jangan asal nitik. Coba M-nya dibikin titik potong. Titik yang ya itu yang intersect gitu, yang intersect. Bukan yang itu yang di A, itu yang intersect. Jadi garisnya diklik, lingkarannya diklik. Tapi kok nggak muncul ya Pak? Kayaknya ininya nggak kelihatan titiknya. Nggak ada. Ya. Iya nggak muncul. Pakainya ada yang ke hidden apa gimana gitu. Ya. Kalau dibuat baru, maka caranya itu ya. Ya baik Pak. Kemudian itu bisa dihitung berapa caranya? Jangan di situnya, kliknya lingkarannya jauh aja dari situ. Nah, klik itu jangan di pojokan sih, di yang jauh nggak apa-apa. Oh iya. Pas di lingkaran kliknya. Nah, jadi harus itu makanya tadi makanya di proyek 1 saya minta GeoGebra supaya kita canggih di GeoGebra-nya. Oke, cukup. Kayaknya ada yang ke hidden Pak, ya jadinya nggak muncul. Ya. Saya hilang-hilangin karena banyak banget garisnya. Ya. Oke. Jadi kalau dihitung dengan rumus apa? Panjang AB kan bisa dihitung kalau titiknya diketahui. Dikurang R1 dikurang R2 kan gitu. Ya enggak? Iya Pak, jari-jarinya. Ya. Panjang AB dikurang R1 dikurang lagi R2. Perlu ada ujian kompre nih ya. Proposal perlu ada ujian kompre nih. Materi matematika, materi. Ya. Oke, jadi di situ ya. Oke, cukup saya kira untuk Kairunisa ya. Jadi kalau validasi ahli itu, kalau saya sebagai ahli saya akan mengkritisi, ya. Ini belum videonya, baru materi ahli materi. Nanti ahli media, ada ahli bahasa. Kalau validasi untuk penelitian pengembangan itu biasanya 3. Ya, ahli materi itu biasanya ahli matematik dan pendidikan matematik, ahli pendidikan matematik ya. Materinya terkait juga dengan pendidikan. Kemudian ahli media, ahli bahasa. Ahli media dan bahasa bisa dijadikan satu orang misalnya. Oke, seperti itu ya. Berikutnya, setelah C, D, dia ada nggak D? Dia, tadi ada dia. Mana orang? Dia apa dia? Yes Pak, ada juga yes. Dia sih, ya. Tapi nggak masuk. Kenapa dia nggak masuk ya? Tadi Elia juga nggak masuk nih. Elia Sitorus mana? Ya. Elia nggak masuk, Dies nggak ada, D, I, E, A, B, C, D, E, F. Fatimah nggak ada ya. F, G.
G nggak ada. H. I. Nggak ada. J, K, L. Laili Oktadianti. Coba, Laili. Saya Pak, Ya, silakan. kalau Bismillahirrahmanirrahim, untuk proyek 2 ini saya tentang silinder, tentang tabung. Nah, saya ngambil tentang tabung karena buat nyari tahu volumenya, volume sama volume untuk yang di kelas 9 SMP Pak, biar apa namanya, mereka tervisualisasi juga tabung itu seperti apa gitu melalui GeoGebra kayak gitu, terus nanti dicari tahu volumenya kayak gitu. Mana coba bisa di-share nggak? Seperti ini Pak, baru jadinya. Jadi nanti Ini apa kan namanya? videonya kan? Iya, nanti dibuat videonya. Jadi untuk jari-jarinya di sini kan bisa kelihatan ukuran besar tabungnya nanti seperti apa kayak gitu. Kalau jari-jarinya sekian, terus kalau tingginya sekian nanti juga bisa kelihatan kayak gitu Pak. Terus volumenya juga nanti bisa didapat juga, tapi kalau di sini di soal yang saya kasih tingginya ini 3 kayak gitu. Ya. Jadi itu gambarnya sama ya, tabung yang warnanya Iya, sama. yang mana di sini Pak? Kalau Belum. Iya Pak? yang itu ada 2. Iya Pak? Iya Pak? Suaranya nggak ada ya, Pak Makmurinya? Suaranya tidak terdengar, Pak. Kayaknya jaringan ini deh. Iya nih, bad network Jaringan. quality. Oh, ya Pak, Bisa dengar suara? bisa tapi Suaranya hilang-hilangan Pak. putus. Ya, oke, lanjutkan aja penjelasannya. Iya, jadi nanti saya buat nyari volumenya Pak, kan di kelas 9 SMP kan itu ada apa kompetensi dasarnya untuk mengetahui volume tabung. Nah, jadi biar mereka juga bisa tervisualisasi juga tabung itu kalau melalui GeoGebra seperti apa kayak gitu Pak. Oke ya. Jadi tentang tabung ya. Bisa dengar suara saya? Bisa Pak, terdengar. Ya. Dengeran Itu Pak. itu yang digambar Anda itu 2 tabung atau 1 tabung? 1 Pak, ini tabungnya. Ya. Kalau ini alas si tabungnya ini. Kan kalau digerakkan tingginya itu tabungnya ke yang atas tetap ya? Iya, yang atas tetap, tapi nanti dia di dalam sininya bergerak Pak, buat tahu tinggi tabungnya berapa. Nah, berarti kan itu sebenarnya ada 2 tabung kan? Iya. Ya, karena yang atas tidak bergerak kan? Ya anggap aja itu isi tabung gitu, misalnya airnya. Oh iya benar Pak. Ya, gitu. Jadi menjelaskannya itu dalam bentuk kontekstual gitu. Ya. Iya. Nah, kasih air warnanya berbeda bisa nggak yang tabung Bisa bawah? Pak, Ya. bisa. Jadi ada air yang tingginya sekian, volumenya berapa, kalau tingginya naik lagi berapa. Nah, berarti kalau volumenya tinggi airnya sekian, volume kekurangannya berapa? Ya, bisa kan pertanyaannya bisa begitu. Ya. Kalau mau ditambah supaya penuh, kekurangannya berapa? Jadi banyak pertanyaan yang bisa. Misalnya karena dia
di sekolah alam, maka dia harus mengisinya dengan mengambil pakai ember. Kalau embernya itu sebuah tabung juga yang lingkarannya sekian, tingginya sekian, nah berapa bolak-balik dia memasukkan, itu perluasan soalnya bisa demikian ya. Dengan dia airnya sudah ada setinggi ini, berapa ember lagi air yang bisa dimasukkan agar penuh. Ya. Jadi kan makanya kalau ada seperti itu, kita mau dibuka di sini, mau presentasi, ya saya beri masukan. Ya, itu jadi kalau nanti validasi ahli itu sambil memberi masukan. Ya, ahli begini, begitu. Gitu. Validasi ahli. Oke, bagus. Siapa ini? Laili Oktavianti. Berikutnya. Terima kasih banyak, Pak. Saya izin stop share ya, Pak. Ya. LMM Muhammad Wildan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim, sedikit menjelaskan terkait dengan proyek tugas untuk tugas akhir di mata kuliah ini. Jadi materi yang saya ambil itu materi di kelas 11 matematika wajib. Jadi tentang transformasi geometri. Kenapa saya mengambil tentang transformasi geometri? Karena di kelas 11 matematika wajib itu di transformasi geometri ini termasuk ke dalam bab 4, bab terakhir di bab kelas 11, terutama di semester 1 ini. Terkadang terlalu banyak waktu yang harus dibuang di materi sebelumnya, jadi transformasi geometri memiliki waktu yang singkat. Jadi ini bisa menjadi solusi buat penggunaan media ini dalam pembahasan di transformasi geometri. Cuman di pembahasan ini saya hanya mengambil untuk pembahasan kali ini saya hanya mengambil materi tentang pergeseran atau translasi. Translasi. Jadi nanti dalam pembahasannya ya dijelaskan terkait dengan konsep dan juga nanti ada beberapa langsung menuju ke contoh soal. Mungkin itu aja, Pak. Belum bisa di-share. Kalau mentahnya baru mentah aja sih Pak, baru bentuk seperti ini nih. Bentar saya share screen. Sudah sih, sudah saya buatkan. Benar Pak, lagi dibuka. Bentar ya, jadi saya mau bukain pintu dulu, ada tamu. Iya Pak, mangga. Teman-teman lihat belum ya? Sudah Pak. Dan ya Pak. Oke. Silakan lanjut, Muhammad Wildan. Ya, baik Pak. Saya baru hanya membuat kerangka ininya saja Pak, belum sampai ke ya mungkin ini bisa dijadikan alternatif buat pemahaman terkait dengan translasi itu seperti apa dan bagaimana. Nah ini jadi saya memanfaatkan pembelajaran sebelumnya juga menggunakan slider dan juga beberapa materi yang
saya dapatkan gitu. Jadi nah ini sedikit banyaknya nanti yang akan menjadi bahan saya untuk dibuatkan di video pembelajaran terkait dengan translasi. Jadi sih Pak. Jadi nanti di sini kita akan coba translasikan. Di sini ada satu bangun layang-layang di sini kita punya layang-layang dengan titik A 8,10, B 6,6, C 8,4 dan D 10,6. Nah, nanti bangun ini yang akan menjadi yang akan menjadi bahan saya adanya pergeseran atau translasi atau ketika ditranslasikan terhadap titik tertentu itu menjadi seperti apa gitu Pak. Jadi nanti kalau misalkan si bangun ini ditranslasikan terhadap titik O ini 2,-4 nanti akan menghasilkan bangun. Nah, di sini dia akan berada. Translasi itu bukan titik ya. Translasi itu vektor. Iya. Vektor Jadi ya, Pak. Translasi itu bukan titik ya. Kalau titik itu pencerminan ya. Pusat rotasi, dilatasi ada pusatnya titik. Kalau translasi itulah vektor translasi. Jadi misalnya 2,-4 maknanya bukan titik ya. 2,-4 itu tuh 2 ke kanan, 4 ke bawah. 4 ke bawah ya Pak ya. Ya, maknanya bukan titik tapi vektor. Jadi Bab Wildan itu buat dari titik O 0,0 ke titik O itu ya. Iya Pak. Nah itu sebuah vektor, ya. bukan titik ya. Jadi sebuah sinar garis dari O ke A misalnya, OA, contohnya OA, ya. Kalau tadi A-nya di 2,-4 berarti nanti ada garis dari O ke A, ada sinar garis itu yang merupakan vektornya. Coba klik di mana vektor itu ada tuh di yang garis ya, itu coba diklik. Nah, itu ada vektor. Nah, itu ya. Coba setelah itu diklik nanti dari satu titik ke titik lain dibuat. Nah, itu vektornya. Nah, berarti itu OA, berarti 8, 10. Vektornya 8, 10. Nanti coba, ini kan di bawah itu, di GeoGebra Anda, vektor OA 8, 10. Yang nah itu kan. Jadi, kalau nanti sebuah titik digerakkan dengan vektor itu ditranslasi, coba di bawahnya ditulis trans yang di ini ya. Nanti ada translation, coba TRAN tulis tuh inputnya itu. Nah, coba yang paling atas diklik. Nah, objeknya itu misalnya A, tulis saja A situ. Titik A kan udah ada kan. Nah, vektornya U. Enter. Nah, coba diperkecil tuh, ada nggak titik A aksen? Sudah muncul belum? Ke atas itu. Mana udah tadi yang translasi tadi selesai nggak? Iya, jadi ini Pak, udah saya buatkan. Nah ini udah ada aksen. Iya. Jadi sebenarnya ya sudah ada bangunnya sih. Sebenarnya sudah ada
hasil dari pakai translate juga itu, pakai translasi juga. Iya, pakai translasi juga udah. Ya, vektornya kan harus ada kan? Iya, vektornya di sini saya menggunakan huruf O. Nah, ini sebenarnya mana ya? Vektor. Vektornya baru U itu. Ya. Jadi kalau pakai tadi translation, objeknya A, vektornya U, enter, maka itu akan memindahkan. B, U, A, U, D, U. Nah, ya. Nah, U-nya itu bisa di S, T. Vektor U tadi didefinisikannya S, T. Ya, pakai slider. Oke, coba di ini lagi, ya. Saran saya silahkan kalau Anda punya cara sendiri ya nggak apa-apa. Ya. Itu salah satu cara juga yang dari saya. Oke, terima kasih Muhammad Wildan. Ya, baik Pak. Terima kasih kembali. Berikutnya KLMN. N ada ini. Nazira Amalia. Iya Pak, saya ambil materinya bangun ruang sisi lengkung kerucut. Terus diapain tuh? Dijelaskan apa? Iya, sebentar. Ya, Pak. Ini jadi share screen GeoGebra-nya sudah terlihat ya? Sudah terlihat atau belum? Belum itu? Nah, baru. Ya, sekarang kelihatan. Oke. Nah, jadi Pak, saya membuat kerucutnya itu mengenai volumenya ya. Jadi nanti untuk jari-jarinya bisa diperkecil atau diperbesar. Untuk tingginya juga seperti itu. Nah, untuk luas permukaan juga ada, cuman file GeoGebra-nya saya pisah. Nah, untuk video pembelajarannya, jadi saya cuma kayak crop bagian gambar kerucutnya aja yang dari GeoGebra. Jadi saya bukan membuat videonya itu berdasarkan langkah-langkah GeoGebra yang ada di sini gitu Pak. Jadi saya udah coba ya bikin di OBS. Jadi tapi dikombinasi jadi dia kayak PPT seperti itu. Terus nanti ada bagian-bagian GeoGebra-nya, gambar kerucutnya yang saya crop, lalu saya jelaskan secara rinci gitu. Cuman saya belum tahu apakah ini termasuk sudah benar atau belum. Nah, ini ada video saya baru coba-coba Pak. Ya, nggak apa-apa. Ya, sebentar ya, loading. Coba diulang share screen-nya nanti biar suara di komputer bisa masuk itu nanti diklik yang suaranya bisa masuk. Kalau enggak ini suaranya enggak terdengar. Oh gitu ya Pak. Di sebelah mana? Sebelum share screen stop dulu share screen, kemudian share screen ulang, tapi dicari. Oh oke, iya Pak. Baik Pak. Supaya ininya masuk. Share screen-nya stop, terus share screen baru, tapi dicari nanti yang diklik yang supaya suaranya bisa masuk. Kali ini saya akan bahas bangun sisi lengkung. Oke. Yang diklik, Mbak Nazira. Ini klik tempat share, lalu Ada include computer sound di sebelahnya kan? Diaktifkan.
Ada nggak? Eh, Waktu share konten kan ada screen, ada window ya. Pilih screen. ya, Kemudian di atas pojok kanan atas itu ada include computer sound. Itu diklik sebelum share. adanya Pak di sini cuma screen, window, sama tab Chrome. Langsung ada tulisannya bagikan atau batal. Nggak ada yang titik yang itu. Include computer sound nggak ada? Kak Nazira coba lihat Nggak ada. grup Pak, Kak. Itu aku udah fotoin. Oh, iya. Sebentar ya Pak, ini saya lihat tutorial dari grup dulu. Ya. Bagus ya kalau saling memberitahu, itu bagus. Karena nanti kalau Ya, tapi ada presentasi, udah temukah? sudah. Kalau diklik nanti nggak masuk suaranya. Sama seperti Zoom kan juga gitu, ya. Bagi sebelah komputer sound. Iya Pak, kalau di laptop saya nggak ada tulisan itu. Saya screenshot ya. Nazira coba di SS tampilan layar kamu terus kirim ke WA ya. Iya. Udah di-share di WA group. Jadi, bentar ya Pak, ini saya kirimin ke grup kelas dulu. Itu saya kirim di MS Team absen itu. Kita lihat di MS Team absen yang tadi Anda misi absen tadi, saya udah kirim video gambar itu yang harus diklik. Enggak? Iya Pak, sebentar ini. Oke, saya coba share screen ya. Iya Pak. Aduh, maaf ya Pak. Tampilannya. Iya Pak, kata teman saya tampilan tim saya beda. Oh gitu. Coba kamu Soalnya klik. saya Chrome masuk Teams-nya itu dari web. Oh, dari web. Ya, beda. Iya. Oke lah. Jadi nggak ada mode itu Pak. Ya. Jadi harus di-download aplikasi MS Team-nya ya. Supaya lebih komplit. Saya punya juga Pak. Atau Ya. mungkin saya masuk lagi dari situ ya? Ya, coba. Iya Pak, saya biasanya lewat dari Google Chrome, padahal udah punya juga di komputer. Masuk dari yang aplikasi yang ada. Oke. Mungkin next dulu Pak, yang lain saya mau keluar dulu dari Teams-nya, nanti masuk dari aplikasi. Oke. Maaf ya Pak sebelumnya. Ya. Saya banyak maaf kok. Nggak habis-habis. Dulu kan ceritanya begitu ya. Cerita zaman Orde Baru. Dengar nggak suara saya ini? Jadi kan ini cerita entah benar entah salah ya. Punya cerita. Ibu Tin dan anak-anaknya kan ya. Anak-anaknya nanya, minta ini
Maaf, nggak bisa ngasih. Maafnya nggak bisa habis ya. Ikutin tuh minta maaf karena anaknya nggak bisa. Terus salah satu anaknya lagi minta sesuatu ke Putin. Ditanya sama Putin, kamu mau minta apa? Si anaknya bilang, ini Putin bukan Putin Soeharto lah ya, Putin yang raja gitu. Nanti saya didatangi Putin almarhum. Jadi cerita seorang raja yang istrinya namanya Tin juga. Anaknya ditanya, anaknya nanya ke Putin itu. Pak Putinnya nanya ke anaknya, kamu mau minta apa? Anaknya kan yang satu ini tidak ini ya, suka apa ya, malu-malu gitu. Jadi dia bilang sama Putinnya, malu ah. Nah Putinnya jawab, karena kalau malu saya nggak punya. Oh nggak punya malu. Itu cerita saja. Ya, yang tertawa ya, logikanya masuk, yang enggak yang belum tertawanya besok. Oke, sudah selesai tadi? Belum ya? Lanjut. MN LMNOPQS R Risa. Iya, Pak. Saya ngambil materinya tentang refleksi atau pencerminan. Seizin share screen ya, Pak. Jadi nanti kayaknya saya pas waktu menjelaskan itu pakainya dua apa namanya? Jadi bolak-balik gitu sih kayaknya. Ini yang di GeoGebra-nya, yang di GeoGebra-nya. Jadi nanti di sini ada gambar aslinya itu, gambar yang M doang, gambar yang aslinya. Nah, terus nanti dia kalau misalnya dicerminin, cerminnya itu yang si garis yang warna ungu ini, yang warna ungu. Nanti kalau dia dipindahin, nanti gambar yang warna birunya, ini pindahnya ke yang mana, kayak gitu. Jadi terhadap garis, kayak gitu. Nah, ini nanti dipindah, bisa digeser-geser garis. Jadi kalau garisnya digeser, nanti yang warna birunya, yang pencerminannya ini, hasil pencerminannya, itu dia akan berubah juga, kayak gitu. Untuk soalnya sendiri nanti saya bikinnya di sini. Jadi nanti mungkin ngejelasinnya ngejelasinnya di GeoGebra dulu, atau mungkin nanti ngejelasinnya di sini dulu. Terus habis itu nanti soalnya sih dari sini, dari dijelasinnya soalnya biar enak sambil nulis juga. Jadi nanti di sini kayak gitu. Terus kan nanti kan kalau refleksi sendiri kan ada beberapa rumus tuh ya Pak. Jadi kalau misalnya yang dicerminkan terhadap apa kayak gitu. Jadi mungkin nanti dijelasinnya di sini, dipakai Microsoft Whiteboard. Kalau untuk gambarnya sendiri baru nanti ngejelasinnya dipakai yang GeoGebra gitu. Jadi bisa direkam di 2 kali ya, pas rekam di GeoGebra, rekam di Microsoft Whiteboard, rekam di tempat lain juga nggak apa-apa. Nanti digabung kan bisa menggunakan Easy use. video ya, US bisa digabung itu, dipotong digabung bisa ya. Jadi nanti yang nggak kepanjangan sedikit, yang apa dipotong itu ya, bisa ya. Jadi sebenarnya kalau kita ini luring, saya akan banyak praktek juga ini ya. Tapi karena ini daring ya, jadi silahkan mencoba di rumah masing-masing gitu. Saya tidak bisa dipraktekkan di ini ya. Memang salah satu kelemahan daring untuk mata kuliah yang seharusnya. Ini kalau saya rencanakan kalau luring itu ada prakteknya ini. Karena ini daring ya dipraktekkan sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Oke, bagus ya. Siapa ini? Risa Yuniarti. Stop share ya Pak. Berikutnya Laili sudah bisa? Tadi siapa ya sebelum Risa? Nazira Pak. Nazira Sudah. Nazira belum nampak ya. Ya sudah. Roselyn. R berikutnya kan Roselyn. Iya Pak.
Tapi ternyata saya baru tahu kalau materi saya sama kayak Harunisa, Pak. Garis singgung juga, Pak. Cara menjelaskannya sama. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau cara menjelaskannya beda. Ya, Kan sama aja sih, Pak. Pasti beda. Sebentar, Pak. Saya screen dulu. Ini udah terlihat nggak ya, Pak? Ya, hampir terlihat. Ya. Jadi kalau di sini saya kan masih menggabung, Pak, yang garis singgung persekutuan luar sama dalam. Niat saya tadinya tuh mau pakai yang checkbox ini. Cuman sayanya yang jadi bingung gimana cara ininya. Maksudnya kalau bisa di checkbox itu yang mana yang luar, mana dalam. Itu, Pak, sama unsur-unsurnya. Kalau tadi kan yang Hairunisa kan udah. Kalau saya belum ditambahin itu. Nggak apa-apa, ini materi sama nggak apa-apa. Pasti kan berbeda cara menjelaskan, cara membuat videonya juga pasti beda, ya. Oh iya. Ya, pasti kalimatnya beda. Nah, kata-katanya video masa sama persis kan nggak mungkin. Nggak apa-apa, materinya sama, ya. Jadi, nanti ini kan tinggal 2 minggu lagi ya. Video harus selesai, jadi segera dibuat ini. Ya, kalau enggak nanti pada saat sudah terakhir masuk nilai videonya belum selesai ya, jadi saya menilainya bagaimana? Ya, ini kan sudah tanggal 15, 2 minggu lagi, 14 hari kan udah akhir Desember ya. Jadi 2 minggu lagi dari sekarang itu paling akhir proyek ini harus dikumpul. Ya. Bisa difahami ya? Ya, oke, nggak apa-apa sih Roselin kalau sama. Kebetulan sama. Ya. Oke, cukup. Berikutnya Yoga Priyatama. Ya, Pak, hadir, Pak. Silakan. Ya, materi saya rotasi dan dilatasi kelas 9, Pak. Jadi saya bikin penjelasan materinya itu dari PowerPoint dan satunya lagi itu dari GeoGebra untuk penguatan konsepnya, Pak, gitu. Udah ada, Kak? Udah ada. Ini, Pak, bisa di-share. Jadi ini yang materi rotasi dan dilatasinya. Ini materi saya ajarkan juga, Pak, di kelas 9. Jadi bedanya nanti tinggal direkam aja sih, Pak, dibandingkan yang tatap muka. Gitu, Pak. Untuk yang GeoGebra-nya seperti ini, Pak. Jadi untuk titiknya ini sebenarnya bisa sembarang sih, Pak. Cuman kebetulan kemarin pernah dipraktekkan juga ke siswa, jadi pakai yang pernah dipraktekkan dulu, Pak. Gitu. Intinya tinggal ya di bagian finishing untuk rapihin, Pak. Ada sudut rotasi, ada pusat rotasi kan? Iya, Pak. Nah, pusatnya bisa di mana saja gitu? Atau kebetulan pusatnya ini makainya yang 0,0, Pak. Jadi yang diajarkan ini baru sampai yang 0,0. Sudutnya bisa macam-macam. Ya, sudutnya bermacam-macam. Cuman sudut-sudut istimewa, Pak, dari 90, 180, 270, cuma 3 sudut itu, Pak. 45 derajat enggak? Enggak. Karena enggak diajarin, Pak, di SMP. SMP diajari ya. Cuman kan karena kita pakai GeoGebra ini kita bisa
menunjukkan bahwa besar sudutnya itu 45 derajat gitu, Pak. Bisa ya. Bisa. Terus itu untuk apakah? Kayak ini cuma penamaan aja sih, Pak. Jadi perbesarannya kalau untuk Kak. Oh, ini ada dilatasi. Lipatan ya. Pak. Jadi ada rotasi, ada dilatasi. Dilatasi sama rotasi. Ya. Oke. Cukup ya, yoga. Ini yang lain belum belum menyampaikan ke saya, nggak dapat masukan ya. Pak Makmuri, ini saya Nazira. Ternyata aplikasi Teams-nya itu harus diupdate Pak, jadi saya harus uninstall dulu. Berarti mungkin hari ini saya nggak bisa itu ya Pak, kasih yang ada audionya yang bisa didengar. Ya. Karena harus install ulang lagi. Ya, nggak apa-apa. Iya Pak, mohon maaf Jadi, sebelumnya. minggu depan saya masih kuliah ya, saya mau coba cek lagi progresnya project 2 sampai mana ya. Iya Pak. Minggu depannya lagi dikumpulkan gitu kan. Nah, jadi minggu depan saya progress cek yang yang terutama yang belum presentasi saya minta presentasi, yang sudah presentasi pun kalau sudah ada tambahan kemajuan projectnya, kalau masih tetap seperti ini ya tidak usah presentasi, udah ada lagi, saya sudah buat videonya Pak kayak gini, nah bisa ya ditayangkan. Jadi saya akan progress cek lagi minggu depan. Oke, karena kuliah hari ini sudah 14.38 ya. Untuk kuliah hari ini saya cukupkan sekian. Tolong yang Risa tadi dicatat ya, siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Form 0506-nya diisi ya. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri kuliah pada hari ini? Pak, maaf, saya yes berarti masih boleh ya Pak presentasi minggu depan? Boleh. Soalnya lagi di jalan Pak, maaf. Ya. Kalau materinya sama Pak kayak Wildan tentang translasi nggak apa-apa ya Pak? Kalau ya, sama materinya. Penjelasannya berbeda kan? Oh iya, oke. Ya baik Pak. Ya. Terima kasih Pak. Segera dibikin jadi kalau kuliah saya minta jangan di jalan ya kan, kalau terpaksa ya nggak apa-apa, kalau dikondisikan kuliah seperti luring ya, tetapi kita daring gitu, jadi kita pada tempat yang bisa membuka laptop senyaman mungkin ya. Oke, saya tutup kuliah pada hari ini, sampai ketemu minggu depan seperti biasa. Tolong saya diingatkan ya, ketua PJ-nya Risa, saya suka lupa. Ya. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih, banyak Pak. Pak.